Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Sofik Revansa, NIM I1E022022, mahasiswa dari Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, pemahaman terhadap kurikulum itu sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan seperti peserta didik, guru, orang tua, dan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk memahami kurikulum. Pemahaman terhadap kurikulum juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan yang jauh lebih baik. Nah, apa sih tujuan kurikulum tersebut? Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan panduan dalam proses pembelajaran, menentukan materi apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajar yang efektif, dan bagaimana mengukur keberhasilan pembelajaran. Tujuan tersebut mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan kurikulum tersebut. Nah, implementasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama, implementasi kurikulum tingkat nasional. Kurikulum nasional dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini memuat kerangka dasar dan standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran. Yang selanjutnya, implementasi kurikulum tingkat sekolah. Nah, sekolah itu dibebaskan untuk memilih dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswanya, tapi tetap berpacu pada kurikulum nasional yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Nah, menurut saya kurikulum di Indonesia itu masih tertinggal dengan negara lain karena kurangnya pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Perubahan dalam kurikulum itu tidak selalu diikuti dengan evaluasi yang mendalam dan perbaikan yang diperlukan. Lalu keterbatasan infrastruktur dan akses, terutama di daerah-daerah terpencil, infrastruktur pendidikan dan akses terhadap teknologi seringkali masih terbatas sehingga implementasi kurikulum itu tidak optimal. Nah, kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum memang sangat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu diingat bahwa tujuan kurikulum tidak akan terwujud hanya dengan satu aspek kurikulum saja. Beberapa aspek yang mendukung juga harus diperhatikan seperti kualitas pengajar, sarana belajar mengajar. Nah, cukup sekian penjelasan tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.